Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV official maupun Muflis Safitra official yang menyimak di Facebook, mohon maaf baru bisa online di jam 10.35 karena connecting ke YouTube tidak bisa. Sehingga mungkin teman-teman yang sekarang mencoba untuk masuk di YouTube pun agak terhalang untuk menyaksikan kajian ini. Dan akhirnya kita cukupkan hanya dengan Facebook saja, baik yang ada di Mufid TV Official maupun yang ada di Muflis Safitra.com. Terutama lagi teman-teman yang merupakan mahasantri dan mahasantriwati di Mufid Islamic Academy, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di kajian bulanan spesial untuk mahasantri dan mahasantriwati MIA Mufid Islamic Academy di bulan Oktober ini. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu secara online di kajian bulanan setelah beberapa minggu yang lalu kita melaksanakan ujian setengah buku. Dan pada hari ini kita akan mulai kajian pertama dengan membahas ujian yang kemarin kita sampaikan kepada teman-teman, dan mungkin teman-teman sudah banyak yang mengikutinya, meskipun ya ada juga yang mungkin karena sesuatu dan lain hal, termasuk karena ya sebagian ada yang menunda-nunda, ya, sebagian itu ada yang antar aja deh, kan baru hari Selasa, toh endingnya nanti di hari Sabtu. Terus sudah masuk hari Rabu, masih ada 4 hari. Masuk hari Kamis, ntar aja, masih ada Jumat. Setelah Jumat besok aja, pagi-pagi. Ternyata Sabtu pagi ada halangan, ntar siang. Sampai akhirnya jelang penutupan ujian, akhirnya baru kalang kabut. Dan karena terlalu banyak yang kalang kabut, akhirnya masuk ke dalam ruang yang sama di bot. Akhirnya membuat botnya down gitu ya. Maka ini mungkin menjadi koreksi kita bersama, termasuk untuk kita di manajemen MIA, untuk menyediakan ruang yang lebih besar untuk teman-teman dalam mengikuti Mufid Islamic Academy ini. Tetapi tetap harus dibarengi dengan teman-teman dalam hal semangat, dalam hal ketepatan waktu. Karena pada dasarnya website, Telegram, WhatsApp itu hanya sekedar sarana pendukung. Ya. Dan bahkan kita sering temukan ya aplikasi-aplikasi atau website-website yang bagus pun kadang ada down-nya. Ya. Kadang kita nggak bisa akses Google, kadang kita nggak bisa akses YouTube seperti pagi ini. Kadang Facebooknya kita nggak jalan. Mau pakai internet sebagus apapun, ya, mau pakai Indiho, mau pakai Global, mau pakai XL maksud saya, mau pakai yang unlimited, mau pakai yang 20 megabyte, kadang ada down-nya. Ya, sehingga mumpung masih lapang, kita dalam mengerjakan ujian atau mengerjakan apapun yang berhubungan dengan ilmu, maka pada prinsipnya adalah jangan menunda-nunda. Tapi teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas beberapa pertanyaan yang diujikan kemarin di kajian atau di ujian setengah buku Intisari Hilyatul Thalibul Ilmi. Oh iya, alhamdulillah bukunya sudah selesai kemarin dan teman-teman sudah bisa memesan buku tersebut. Silakan WA di 0895 700 15 2850. Saya ulangi, di WA 0895 700 15 2850. Tetapi untuk yang di Balikpapan nggak perlu WA, karena disediakan insya Allah ada 1000 buku. Maka cukup teman-teman bisa datang ke kantor Mufid atau
bisa juga diorganisir oleh sebagian teman-temannya. Ya, misalnya satu kantor ikut 10 orang, berarti cukup yang beli satu untuk 10-nya. Nah, tapi ini hanya teknis saja, kita bisa lewat jalur belakang. Pertanyaan pertama di ujian kemarin, ya, kita baru belajar, mempunyai ilmu yang pas-pasan dan belum hafal dalil. Tapi kita ingin berdakwah kepada keluarga dan teman serta lingkungan. Apa langkah awal untuk membuka dakwah ini? Jawabannya adalah usahakan mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pembahasan tentang wudhu, tentang sholat. Apalagi kalau kita punya orang tua, punya kakek nenek, pembahasannya adalah misalnya sholat bagi orang sakit, wudhu bagi orang sakit. Maka kita mulai dari hal-hal yang sederhana dan bisa langsung diaplikasikan manakala dipelajari, supaya orang mudah untuk menerimanya dan mau atau minta lagi. Yang kedua adalah berdakwah dengan akhlak kita sehari-hari. Sebagaimana yang sering disebutkan atau dinasihatkan oleh para ulama, siapapun yang sudah belajar agama, hendaknya dia bisa menjadikan dirinya sebagai contoh, teladan, menunjukkan akhlak yang baik di sekitar keluarga, lingkungan, pertemanan, yang kita sebut dengan dakwah bilhal, yaitu mendakwakan sesuatu dengan kondisi kepribadian kita. Ya. Orang yang sudah banyak belajar agama harus semakin baik dalam akhlaknya. Yang ketiga adalah bisa menggunakan media-media yang mudah. Seperti kalau orang di zaman sekarang masuk di grup keluarga, men-share artikel, video, audio, atau link YouTube. Yang kedua, pertanyaannya adalah, Anda merasa bahwa guru Anda orang yang keras dalam mengajar. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah, kalau memang guru kita itu keras dalam mengajar, yang terbaik adalah memberi masukan dengan cara yang baik jika memang dibutuhkan. Yang kedua, bila kerasnya itu dalam taraf yang wajar, ya, seperti ketegasan. Ya, kita sering mengatakan tegas itu keras, padahal beda antara tegas dengan keras. Anggaplah sebenarnya tegas, maka jadikanlah itu sebagai bentuk rintangan atau tantangan dalam menuntut ilmu. Kita sering dengarkan perkataan para ulama, siapa yang tidak pernah mengecap pahitnya menuntut ilmu, termasuk diantaranya adalah dimarahi oleh guru, dihukum, tidak pernah mengecap hal-hal yang seperti ini, maka jangan pernah merasakan manisnya ilmu, ya, atau manisnya kebaikan di masa mendatang. Ya. Atau dalam perkataan yang lain, siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam menuntut ilmu, termasuk diantaranya adalah dimarahi atau ditegasi atau dihukum oleh guru, maka dia akan menghabiskan hidupnya terus-menerus dalam kehinaan dan kebodohan, atau hina dalam kebodohan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertanyaan yang ketiga, dalam menuntut ilmu seseorang dituntut untuk berniat ikhlas dan menjauhi sifat riya dan sum'ah. Berikan satu contoh riya dan sum'ah. Baik, kita sudah sebutkan kemarin, riya itu adalah memamerkan ilmu supaya dilihat dan supaya dipuji. Sedangkan sum'ah itu adalah memamerkan atau memperdengarkan sesuatu supaya dipuji. Ya. Di antara contohnya adalah memperlihatkan kehebatan dalam hafalan, memperdengarkan keindahan suara dengan sengaja supaya dipuji.
Kalau dalam sisi ilmu misalnya memperdengarkan kepada orang-orang, ya, mengatakan dengan keras supaya orang mendengar bahwa dirinya telah menghafal ini dan itu. Keempat, apa yang Anda lakukan jika ada teman Anda memuji amal soleh yang Anda kerjakan? Di antara yang harus kita kerjakan manakala dipuji demikian adalah berdoa. Manakala dipuji, dengan doa manakala mendapat pujian, merendahkan hati dan amalan, ya. Kemudian mengingat bahwa di atas langit ada langit, mengingat bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak akan mampu kita kerjakan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya, ini diantara yang bisa kita kerjakan. Kelima, di tempat Anda ada daurah tematik yang akan diisi oleh ustadz terkenal se-Indonesia. Tapi jadwalnya bertepatan dengan jadwal rutin kajian yang sudah Anda ikuti setahun. Sementara jadwal kajian tersebut tidak diliburkan. Mana yang Anda prioritaskan? Jawabannya boleh ikut daurah, boleh ikut kajian rutin, tergantung kondisi yang paling banyak maslahat dan paling sedikit mudaratnya. Ya. Tapi jika memang semuanya lapang, ya, mau ikut daurah lapang, mau ikut kajian yang sudah rutin juga lapang. Sementara yang daurah itu ada rekamannya, maka saran saya adalah prioritaskan yang sudah rutin. Prioritaskan yang sudah rutin. Tapi ya ini kadang jarang dikerjakan oleh sebagian orang. Ya, mereka jauh lebih suka untuk mengerjakan atau mengikuti kajian-kajian yang diisi oleh ustadz-ustadz yang tadi dikenal se-Indonesia, ya, ustadz luar kota. Ya, tapi kalaupun seandainya mau mengikuti yang seperti ini ya silakan. Tidak ada paksaan untuk mengikuti kajian rutinnya. Tapi seandainya daurah tersebut ada rekamannya, maka yang terbaik adalah mengikuti yang sudah rutin. Keenam, guru Anda berhutang kepada Anda dan tidak kunjung bayar. Bagaimana sikap Anda? Jawabannya coba diingatkan. Dan itulah yang terbaik bagi seorang muslim. Yaitu mengingatkan hutang seseorang. Tapi ingat manakala mengingatkan sesuatu, kita harus lihat waktunya, kondisi tempatnya, kata-katanya. Jangan sampai kita itu mengingatkan utang di hadapan banyak orang. Mengingatkannya dengan suara yang keras. Lalu kemudian terdengar oleh orang-orang sekitar. Mengingatkannya di waktu-waktu istirahat. Nah ini kurang pas. Ya. Kemudian teman-teman dirahmati Allah, kalau seandainya memang ustadz kita itu betul-betul kesulitan, maka ikhlaskan. Tapi kalau seandainya kita tahu dia tidak kesulitan, sebenarnya ekonominya lapang, ya, maka sekali lagi yang terbaik adalah mengingatkan. Ada hal yang lain, jika utang piutang ini menjadi kebiasaan, maka yang terbaik bagi seseorang adalah memberikan masukan kepada gurunya. Anggaplah secara tidak sengaja dia mengetahui bahwa gurunya itu banyak utang. Dan utangnya ke banyak orang. Nah, secara tidak sengaja demikian, maka yang terbaik baginya adalah mengingatkan gurunya. Kemudian yang ketujuh, ayah Anda mulai ikut kajian rutin tapi belum bisa meninggalkan kebiasaan merokok. Bagaimana sikap dan nasihat Anda untuk beliau? Yang pertama adalah menasihati, tetapi dengan memperhatikan kata-kata yang baik, waktu yang tepat, dan kondisi yang tepat. Yang kedua, bila seandainya orang tua kita itu adalah orang yang sangat awam dalam agama, ya, anggaplah tidak sholat, ya, atau mengerjakan kemusyrikan, maka saran saya, ya, bila memang terpaksa memilih, maka pilih yang lebih prioritas ketimbang masalah rokok. Tapi seandainya memang
dia bisa sebenarnya pada dasarnya bisa menerima tentang rokok, maka tidak apa untuk diingatkan. Nah, maksud saya tadi yang kedua ini gini. Orang tua kita itu tidak sholat, suka ke dukun, senang mengerjakan kesyirikan. Nah, daripada nanti dia akhirnya lari dari dakwah kita, tetap mengerjakan kemusyrikan, tetap tidak sholat, hanya gara-gara benci dengan kita yang suka mengkritik dia soal rokok, maka mendingan dahulukan yang lebih urgent ketimbang masalah rokok. Kita tahu sama-sama bahwa dosa syirik lebih besar daripada dosa tidak sholat. Dosa syirik dan dosa sholat, dosa tidak sholat jauh lebih besar daripada dosa rokok. Cara yang lain adalah ajak ke kajian dan minta ustadz yang mengisi pengajian tersebut untuk mengingatkan soal rokok. Perkenalkan juga orang tua kita kepada ustadz tersebut bila bisa. Ya, siapa ya nanti bisa dinasehati kapan-kapan. Yang kedelapan, bagaimana sikap Anda jika teman Anda berpenampilan sunnah syar'i tapi jarang menyapa tetangga? Jawabannya, nasihati bila memang bisa. Tapi ingat, sekali lagi dalam menasihati itu harus melihat kata-kata, harus melihat kondisi, harus melihat waktu dan tempat. Ya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, kita bisa mencontohkan kepada teman kita itu bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. Saya katakan, meskipun tetangga kita itu orang awam, ya, maka tidak mengapa dan ada baiknya bila kita kadang menegur duluan. Assalamualaikum Pak, sambil senyum. Pak, gimana kabarnya? Ya. Jangan beralasan, tetangga ini juga orangnya juga awam, nggak belajar agama, nggak usah ditegur lah. Nah, jangan berkata seperti itu. Yang ke-9, bagaimana sikap Anda jika guru Anda menceritakan pengalaman dan prestasinya selama belajar. Zahirnya dia tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi Anda takut dia demikian. Jawabannya husnuzon dengan guru kita. Ambil ibrah atau pelajaran, faidah yang bisa ditarik dari apa yang dia ceritakan. Nah, dan inilah yang harus dikedepankan oleh seorang penuntut ilmu. Manakala gurunya menceritakan sesuatu yang pada dasarnya adalah positif, bila disikapi dengan positif. Ya. Apalagi misalnya sesuatu yang kita tidak dapatkan dalam buku-buku. Contohnya pengalaman yang berharga, prestasi yang mungkin pernah dia torehkan selama belajar. Selama kita yakin bahwa dia sebenarnya tidak bermaksud untuk memamerkan apa yang dia punya. Dia hanya menceritakan dalam rangka untuk memberikan motivasi. Maka yang terbaik bagi kita adalah husnuzon. Nah, apalagi dia guru kita, maka dia jauh lebih pantas untuk kita berikan husnuzon tersebut ya, daripada suuzon yang kadang menggelayuti di hati kita. Kita lihat di zaman sekarang orang-orang itu banyak yang kurang dalam sisi berhusnuzon kepada gurunya sendiri. Sebagian dari teman-teman yang sudah belajar itu, kalau komen misalnya di media sosial milik gurunya atau kepada para ustadz, ya kadang dia bukan jadi komentator yang baik, tapi isinya hanya protes, mendebat gurunya, ya, bahkan mengadu domba dengan guru-guru yang lain. Yang ke-10, Anda dapati teman Anda selalu men-share kegiatannya termasuk ibadahnya. Apa yang Anda lakukan? Nomor 1 adalah husnuzon.
berprasangka baik. Kecuali bila terlalu nampak ada ya, indikasi bahwa dia sebenarnya bukan untuk berdakwah tetapi sekedar pamer amalan. Contoh terlalu sering mengucapkan atau membuat postingan di status WA, status Facebook dengan kata-kata Alhamdulillah tadi malam tahajud. Itu bukan sesuatu yang masuk dalam koridor dakwah. Kalau dia ingin mendakwahkan tahajud, dia bisa mengutip ayat atau hadis yang berhubungan dengan keutamaan tahajud. Ya. Ini kita lihat, ini ngapain ya posting kayak gini doang. Ya. Kita kurang bisa memahami tujuan yang baik dari apa yang dia lakukan. Kecuali sebatas bahwa dia ini kayaknya pamer gitu. Ya. Maka yang kita lakukan adalah nasihati. Akhi, ukhti, mohon maaf. Afwan, bolehkah Anda memberikan masukan kepada antum? Dan ini insya Allah karena rasa cinta Anda kepada antum karena Allah. Saya yakin dengan pengantar yang baik, afwan akhi ingin memberi masukan karena cinta Anda kepada antum karena Allah. Saya yakin dia pasti nggak langsung terima juga. Berapa banyak orang di zaman sekarang terlalu baper dengan masukan-masukan. Sehingga masukan dengan kata-kata yang baik sekalipun kadang disikapi negatif. Kita bayangkan tanpa pengantar, dengan pengantar yang baik saja orang kadang menyikapinya negatif. Apalagi kalau tanpa pengantar. Maka saran saya adalah sampaikan kepada dia, saya ingin memberikan masukan. Karena sesuatu yang menurut saya perlu untuk saya sampaikan. Saya sering lihat antum kayaknya menuliskan antum telah tahajud, antum telah melakukan sholat duha, antum kemarin bersedekah. Ya, nasihat saya, bagaimana kalau amalan-amalan seperti itu kita rahasiakan saja antara kita dengan Allah. Khawatirnya kalau kita tulis di Facebook, jangan bilang gini ya, kamu pamer, itu ngejudge kan. Bayangkan kita pakai kalimat-kalimat yang baik aja belum tentu diterima. Kita katakan begini, saya khawatir nanti amalannya, pahalanya hilang. Ya. Karena ketika dituliskan di status, khawatirnya syaitan lewat. Ya, digoda kita hanya untuk memamerkan ibadah. Kalimat-kalimat seperti ini saja belum tentu dia terima. Apalagi kalau kita pakai kata kamu itu pamer. Hati-hati akhi, antum riya. Bahasa-bahasa yang sifatnya justifikasi. Ini perlu dihindari. Teman-teman yang dirahmati Allah. Nomor 11. Bagaimana sikap Anda jika bertemu teman kajian? Ulang. Bagaimana sikap Anda jika bertemu teman kajian di tempat umum, kemudian dia bercerita tentang ketidaksenangan atau merendahkan guru atau ustadz Anda? Jawabannya adalah, coba untuk nasihati dia agar bisa husnuzon. Bilang sama dia, kita justru berterima kasih kepada guru kita. Kita belum pernah membalas jasanya. Kalaupun kita pernah membalas jasanya, itu tidak sebanding dengan apa yang pernah dia salurkan kepada kita berupa ilmu, ya, contoh, kebaikan, jalan hidayah. Apalagi kalau antum cuman tidak senang sesuatu yang sifatnya tidak syar'i. Antum tidak suka sama ustadz itu karena kalau bicara pelan. Antum tidak suka sama ustadz karena ustadz tersebut tidak mau gabung sama klub sepeda antum. Antum benci sama ustadz itu karena ustadz itu tidak mendukung kegiatan airsoft gun antum. Ya. Harusnya ketidaksukaan yang seperti ini kita golongkan dalam ketidaksukaan yang tidak syar'i. Sementara kita kalau membenci sesuatu, membenci harus sesuatu yang syar'i.
Membenci ustadz itu karena ustadz itu ganjen sama perempuan. Saya tidak suka dengan ustadz tersebut karena ustadz tersebut suka menggunakan kekayaan yayasan untuk kepentingan pribadi. Kita tidak suka dengan ustadz tersebut karena aset-aset yayasan dibawanya pulang ke rumahnya. Ya. Muncul ketidaksenangan seperti ini masih dalam koridor-koridor syar'i. Tinggal nanti bagaimana penyikapannya atau bagaimana cara kita menasihati ustadz tersebut. Adapun sekedar tidak suka karena retorikanya nggak enak, karena orangnya kalau ngomong lambat, ya, karena nggak seklub sepeda, nggak satu klub hobi apa tadi, airsoft gun. Ini bukan sesuatu yang pas, bukan sesuatu yang syar'i untuk menjadi alasan kita membenci seseorang. Nah, jadi kita nasihati teman kita untuk berhusnuzon kepada para guru. Sekali lagi, siapapun yang mau menasihati orang, maka ingat diksinya, kata-katanya, waktunya, dan tempatnya harus pas. Dan kita bayangkan, pas saja belum tentu diterima, apalagi tidak pas. Terus teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya teman yang suka jelek-jelekin guru, kita dorong dia untuk tabayun langsung. Bilang sama dia, antum, kalau cuman jelek-jelekin ustadz, gak akan ada perubahan. Antum berdosa malah. Tapi kalau antum ngomong langsung sama ustadznya, mungkin dia bisa berubah. Antum dapat pahala. Daripada cuman ghibahin, gak jelas. Ya, cuma sekedar ingin meluapkan perasaan jengkel, buat apa? Nanti hanya jadi dosa. Toh keburukan yang antum merasa ada pada guru itu tidak berubah juga. Hanya dengan sekedar antum cerita-ceritakan. Baik. Ada juga cara yang lain. Bila teman kita itu jelek-jelekin guru kita, maka usahakan untuk segera mengalihkan pembicaraan. Ya, dia lagi jelek-jelekin nih. Apa nih ustadz ini? Kalau kajian tuh begini dan begitu. Dia dalam keseharian itu begini dan begitu. Ya. Segera kita alihkan. Afwan akhi, antum masih ingat gak kalau yang kemarin kita tuh dapat tugas? Ya. Ingat gak kemarin ada video baru loh dari Ustadz Fulan? Kita alihkan pembicaraan itu agar tidak terus menerus dia ucapkan kejelekan-kejelekan. Lalu kemudian kita ikut nyemplung dalam kolam perghibahan. Pertanyaan ke-12, bagaimana sikap Anda sebagai seorang muallim ketika murid Anda bertanya tanpa adab dan tidak menghargai? Sikap kita sebagai seorang guru ketika murid kita bertanya tanpa adab dan tidak menghargai. Di antaranya adalah tunda saja jawabannya. Kalau seandainya dia nanya yang tanpa adab, ya bilang maaf saya nunda aja pertanyaannya. Atau nggak usah dijawab dulu. Sampai dia bisa menyampaikan pertanyaan itu dengan baik. Ini dalam konteks pertanyaannya sifatnya chatting. Ya. Misalnya dia japri atau nanya di grup. Tapi cara nanyanya itu atau kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hati kita. Tidak usah digubris dulu. Ya. Daripada kita menggubris atau menjawabnya dengan rasa yang kurang serak juga. Ya. Kecuali kalau kemudian kita bisa untuk mengendalikan emosi ketika menjawab pertanyaan yang disampaikan dengan adab yang tidak baik. Kita lihat, oh ini enggak baik nih adabnya. Tapi sudah enggak apa-apa. Tak jawab dengan baik. Bila bisa lakukan. Boleh juga mengingatkan dia secara japri. Ya. Tapi ini kadang membuat muru'ah seorang guru kadang jatuh. Kadang ya. Ada orang menyampaikan pertanyaan tapi tidak dengan kalimat yang baik. Terus dijapri. Afwan akhi, antum kalau mau bertanya, saran saya bertanyalah dengan cara yang baik. Ya. Sebagian murid yang tidak amanah di screenshotnya tuh.
Ujuk-ujuk tiba-tiba ada di Facebook chattingan kita sama dia. Ya. Terus dikomentarin, jadi seorang guru itu jangan baper. Ya. Padahal kita maksudnya mau menasehati. Itu yang saya katakan tadi, kadang-kadang menasehati lewat japri itu kadang membuat muru'ah seorang guru jadi jatuh. Ya. Jadi kalau mau melakukan ini perlu juga dipertimbangkan yang kita ajak bicara ini siapa, kira-kira orangnya amanah atau tidak. Ya. Karena ada sebagian murid yang memang mohon maaf lidahnya luar biasa, kadang-kadang menyakitkan, ya, dan akhlaknya luar biasa menjengkelkan. Langkah yang lain bisa di-remove orangnya. Ada sebagian orang yang kalau bertanya bertubi-tubi, kalau nggak dijawab marah, ya, terus nyindir-nyindir. Ya, anggap aja misalnya kita bikin grup tanya jawab, lalu kemudian pertanyaan dia tanyakan lalu nggak dijawab, mungkin karena kita sibuk. Terus dia nanya lagi, up. Lama-lama dia bilang, ya, guru apa nih? Gak pernah menjawab pertanyaan saya. Gitu. Ya, untuk kenyamanan bersama di remove saja orang seperti ini. Yang lain bisa kita gunakan sebatas kesabaran. Kalau kita ditanya dengan cara yang tidak baik, kita bersabar lalu kita menjawab dengan baik. Nah. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, pertanyaan yang ke-13, Anda memiliki saudari yang belum berhijab, namun perilakunya baik. Apa yang Anda lakukan untuk menjadikan saudari Anda menggunakan hijab? Ada banyak contohnya ya. Teknik-tekniknya, pertama nasihat. Dengan cara yang baik, tunjukkan bahwa Anda adalah saudaranya yang mencintai dia. Bilang, Dek, Kak, Mbak. Ya, kalimat-kalimat yang intonasinya itu rendah. Ya, sebatas masukan sebagai saudara yang mencintai saudarinya. Boleh juga mencari ustadzah atau perantara, misalnya seorang teman yang bisa menasehatinya. Apalagi kalau dia punya teman baik yang sudah duluan berhijab. Cara yang lain adalah coba misalnya ajak shopping. Shopping beli hijab. Ya. Contoh yang lain adalah memuji dan menasehati serta memberi hadiah. Hadiahnya apa isinya? Hijab. Pertanyaan ke-14. Anda memiliki teman yang suka pergi ke kajian ilmu, tapi ia tidak belajar dengan sistematis. Ya, sukanya loncat-loncat. Bagaimana sikap Anda terhadapnya? Jawabannya beri dia arahan dan motivasi yang baik. Nah, ajak dia yuk kita kajian yang sistematis. Ya, sekali lagi dalam menasihati teman, harus memperhatikan kalimat, waktu, dan tempat yang baik. Misalnya kita bilang sama dia, Akhi, Ana lihat nih, antum kan kayaknya harus semangat ya. Masya Allah antum itu semangat banget Ana lihat. Kalau duduk paling depan, jam 5:30 sore udah duduk di masjid. Ya. Iya Akhi, Ana semangat banget nih. Nah, kita bilang, nah semangat antum lebih bagus lagi kalau antum ngajinya yang sistematis. Beda ya kalimat gini. Ini kita belajar nasihatin orang. Beda kalimat A dan B, tapi intinya nanti sama. Ya. Ana lihat antum itu semangat belajar agama. Nah, lebih bagus lagi kalau ditunjang dengan jadwal-jadwal yang kajiannya itu sistematis. Oke, itu kalimat A. Kalimat B-nya, Ana lihat antum itu orangnya kan semangat dalam belajar agama ya. Tapi jangan sampai semangat antum itu nanti pudar, buyar. Karena antum itu kalau ngaji itu kayaknya gak sistematis. Itu dua hal yang intinya sama, tapi diksi yang dipakai beda. Dan ini tentu perlu latihan. Ya, perlu mengatur kata-kata dan perlu pengalaman dalam berdiskusi dan menasihati orang. Kalau kalimat yang pertama, ada kalimat dan lebih bagus lagi. Sedangkan kalimat yang kedua berkata, mengandung kata-kata jangan sampai atau jangan sampai. Nah. Yang ke-15,
Apa sikap Anda jika teman bertanya tentang amalan yang selama ini Anda sembunyikan? Jawabannya sudah pernah kita bahas di salah satu video Mia terdahulu, yaitu jujur. Kalau memang ditanya ya jujur. Kalau memang antum mengerjakannya bilang iya saya. Kemudian segera palingkan pembicaraan. Nah, jangan berdalam-dalam untuk menjawab tentang amalan yang sudah antum kerjakan dan antum sembunyikan tersebut. Ya. Kemudian boleh, bila antum diminta untuk klarifikasi, antum boleh menceritakannya. Ya, bila memang ada kemaslahatan yang ingin dicapai. Dan bila tidak ada maslahat untuk menceritakannya, maka tidak perlu untuk menceritakannya. Wallahu a'lam bishawab. Ujian setengah buku Intisari Hilyah Thalibil Ilmi kemarin, kami campur antara soal yang mendudukkan kita sebagai penuntut ilmu dan mendudukkan kita sebagai seorang pengajar dan mendudukkan kita sebagai seseorang yang ingin berdakwah di kalangan keluarga dan lingkungannya, ya, meskipun dia pada posisi bukan seorang pengajar. Jadi memposisikan sebagai penuntut ilmu, pengajar, dan yang ada di tengah-tengah keduanya. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, pada ujian yang kemarin, saya harapkan semoga teman-teman semua bisa menjawab dengan baik. Ya. Ini bukan tentang skor, bukan tentang nilai yang tinggi, karena menjawab dengan yang baik menunjukkan bahwa teman-teman semua bisa untuk menyerap apa yang sudah kami sampaikan dalam video mulai dari nomor 1 sampai 15. Dan kami berharap agar ilmu yang sudah dicapai dalam setengah buku Intisari Hilyah Thalibil Ilmi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berkeluarga, berteman, bertetangga, dengan lingkungan, dengan segala keadaan, baik kita masih pelajar pemula, maupun kita adalah seorang pendakwah, ataupun kita seorang pelajar, tetapi sudah pada taraf lingkungan sekitar butuh untuk didakwahi. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan baca pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di grup mu'alimin mu'alimat. Karena asumsi saya mu'alimin mu'alimat harusnya mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di grupnya masing-masing untuk saya jawab. Ya. Dan saya tidak mungkin untuk membuka seluruh grup. Ya. Maka mu'alimin mu'alimat mohon dicek ke grupnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan lempar ke grup mu'alimin mu'alimat biar saya cukup buka di 2 tempat saja. Saya cari pertanyaan yang belum dijawab. Untuk teman-teman yang tidak bisa menyimak di Facebook karena tidak punya akun, ya cuman punya YouTube, ya mohon maaf tadi nggak bisa connect YouTube-nya. Ya, cuman tertulis connect tapi tidak muncul gambarnya. Nah, nanti insya Allah kita akan upload ulang ke YouTube Mufid TV insya Allah. Jadi bisa disimak nanti. Baik, mu'alimin mu'alimah, silakan sekali lagi kumpulkan pertanyaan yang ada di grup teman-teman untuk langsung di forward ke grup mu'alimin mu'alimah biar saya bisa baca langsung. Pertanyaan dari Ukhti Asri. Bagaimana cara mengajak teman mengaji dengan menunjukkan kalau kita ikut kajian tersebut agar tidak ternilai riya? Karena jadi agak takut kalau kita mensupport kawan untuk ikut kajian, sementara kita juga ikut jatuh ke dalam riya. Begini teman-teman, menceritakan sebuah amalan, menceritakan apa yang kita biasa kerjakan berupa ibadah, bila tidak ada niat bermaksud untuk pamer dan dapat pujian, maka itu bukan riya. Ya. Misalnya gini, kita dapat hadiah umroh karena kita berprestasi. Terus kita ngomong sama teman, alhamdulillah aku dapat ibadah, dapat hadiah berupa paket umroh loh, alhamdulillah.
Niat antara pamer dengan yang tidak pamer, itu Allah sangat tahu. Dan kita pun yang mengucapkannya tahu hati kita ini seperti apa. Antara niat pamer dengan yang tidak. Ya. Nah karena kita tahu, maka kalau kita menceritakan ibadah yang kita kerjakan, kita bisa pilih-pilih niatnya mau apa. Tadi kan kita ceritanya mau ngajak teman untuk ikut kajian. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan kepada dia? Kita bilang, misalnya apa ya, sis, aku ikut kajian. Kajian itu setiap hari Sabtu Ahad. Ya. Dan kajian itu, Masya Allah loh sis, itu ada bukunya. Terus kita sama ustadznya itu nggak saling lihat-lihatan, ada hijabnya. Terus rata-rata orang-orang di situ pakai buku. Jadi kita kalau ngaji di situ tuh, insya Allah serius gitu. Ikut yuk. Nah, ini letak ingin pamernya di mana? Nggak ada insya Allah. Maka berkata seperti itu tidak apa-apa. Ya. Jadi jangan takut, ajaklah teman-teman. Nggak usah takut riya. Justru manakala Anda takut riya sehingga Anda tidak jadi mengajak orang, maka itulah riya itu sendiri. Ya. Kata para ulama, al-amalu li ajalin nas syirkun. Wa tarkul amali li ajalin nas riya. Beramal demi manusia dan demi mendapatkan pujian mereka, itulah syirik. Sedangkan tidak jadi beramal, meninggalkan amal, gara-gara komentar manusia, itu adalah riya itu sendiri. Dari Susi Nurbaiti. Bolehkah seorang akhwat menikah dengan laki-laki yang beda madhab? Beda madhab? Maksudnya, kita hambali dia syafi'i? Atau dia syafi'i kita hambali? Atau bagaimana? Bedakan madhab dengan manhaj. Madhab itu metodologi fikih. Sedangkan manhaj itu pola pikir. Kita tidak bisa dan tidak boleh menikah misalnya kalau calon suami kita ini adalah seorang khawarij. Ya, jangan menikah dengan seorang yang manhaj Syiah. Ya. Loh, Syiah itu bukan madhab Ustadz. Dia bukan madhab fikih. Dia adalah manhaj, metodologi yang menyimpang. Nah, ada calon, dia bilang saya suka ngaji sama fulan. Yang kita tahu ternyata fulan itu adalah seorang yang punya pemikiran takfiri. Maka jangan menikah dengannya. Khawatirnya nanti kita terbawa dengan dia. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in di zaman dahulu. Wallahu alam apakah tabi'in atau tabi'in tidak penting. Namanya Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini punya pujaan hati yang kebetulan juga seorang sepupu. Tapi wanita ini punya pemikiran khawarij. Dia mau menikahi sepupunya, lalu orang-orang berkata, jangan. Ya. Itu wanita khawarij, khawatirnya nanti kamu terpengaruh lagi pemikirannya. Apa kata Imran bin Hittan? Tenang saja. Ya, nanti kan kita bisa dakwahi, kita laki-laki. Masa kepala rumah tangga tidak bisa mempengaruhi istrinya? Ternyata di malam pertama istrinya mengatakan, kamu itu beruntung dapat saya. Ya. Karena saya wanita yang cantik. Dan seterusnya sampai akhirnya Imran bin Hittan ini betul-betul terpengaruh pada pemikiran istrinya. Jadilah Imran bin Hittan jadi salah satu tokoh khawarij setelah itu. Yulistiani. Bagaimana cara mendakwahi orang tua yang tetap kukuh mengadakan acara yang mengandung kemusyrikan dan kebid'ahan? Sudah kita sebutkan tadi, sama seperti mendakwahi keluarga yang masih merokok, ya. Mendakwahi keluarga yang tidak mau berjilbab. Semua harus dengan kalimat-kalimat yang baik, mendakwahinya dengan waktu dan tempat yang pas supaya mudah untuk diterima. Yang jelas, sebaik apapun dakwah yang kita sudah sampaikan, ya,
sepas apapun kalimat, waktu, dan tempat kita saat menasihati keluarga, lalu kemudian mereka tetap kekeh untuk mengerjakannya, maka tidak boleh bagi kita untuk ikut-ikutan dan membantu apa yang mereka kerjakan. Karena kita dilarang untuk berta'awun atau tolong-menolong dalam perbuatan dosa, apalagi perbuatan syirik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu," dan janganlah kalian tolong-menolong 'alal itsmi wal 'udwan, dalam dosa dan permusuhan, dan dosa yang terbesar adalah syirik. Dari Ummu Qanita, Surabaya, bagaimana Ustadz untuk beli buku yang bagi yang di Jawa? Untuk yang di Jawa nanti kita koordinasi, yang penting WA dulu ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi, 0895 700 15 28 50. Bagaimana cara mengajak teman atau saudara yang masih belum tertarik untuk belajar ilmu syar'i, untuk ikut kajian dan memotivasi mereka untuk ikut kajian? Antum mau pakai cara apa? Cara nasihat, berarti kan face to face. Itu tidak perlu saya tegaskan lagi. Mau dengan cara yang lain? Saya punya teman dulu, supaya mengajak dia untuk ikut kajian, teman ini bikin acara ngumpul-ngumpul. Ya, cuman sekedar ngopi-ngopi, makan-makan kecil. Tapi ada ustadz yang kebetulan ustadz itu adalah saya sendiri. Karena kami semuanya satu angkatan. Ya, jadi kami ngobrol karena lingkup pertemanan. Begitu. Itu ngajak teman yang belum ngaji. Ada juga yang pakai cara terjebak parkir. Ya. Tahu cara terjebak parkir? Jadi ceritanya, ya, bahkan tadi pagi pun ketemu dengan teman di lapangan tenis, dia pun mengalami kejadian yang kurang lebih sama, yaitu terjebak parkir. Ceritanya mau cuma numpang sholat maghrib, ternyata waktu mau keluar seluruh parkir udah penuh. Ya. Yang mau nggak mau akhirnya duduk di situ dan mendengarkan pengajian. Ya. Ada seorang ikhwan, ya, mungkin dia ikut kajian ini juga, di mana dia jalan sama temannya, mampir ke masjid. Kalau di Balikpapan orang-orang sudah tahu Masjid BDI. Di hari Ahad dia jalan-jalan di Jalan MT Haryono. Ceritanya mau makan-makan sama keluarganya, tapi karena mau numpang sholat maghrib dia mampir ke Masjid BDI. Nah, karena dia datang 5:30, mobilnya adalah mau nggak mau masuk parkir paling depan di halaman parkir masjid. Ternyata mulai datang jam 6, mobil udah penuh, motor-motor udah penuh. Ya, waktu dia keluar, dia dapati ternyata mobilnya terjebak parkir. Dia ngomong sama security, "Pak, ini gimana keluarnya?" Ya, kata security, "Pak, nggak ada ceritanya orang bisa keluar, Pak, kalau sudah kayak gini. Soalnya ini penuh mobilnya. Kayak apa kita nyuruh orang, apakah ustadznya suruh ngumumkan, ayo yang punya nomor polisi sekian, 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 keluar semua." Gitu kan nggak bisa, Pak. Akhirnya ya dia mau nggak mau akhirnya duduk di situ, dengerin pengajian. Dan alhamdulillah sekarang sudah ikut pengajian. Bagaimana menyikapi seorang murid yang ketika disampaikan ilmu, suka membandingkan ilmu yang pernah dia dapat sebelumnya, yang ternyata beda pemahamannya? Susah ya? Terus terang ini salah satu tantangan terbesar di zaman sekarang. Banyak dari kalangan penuntut ilmu yang mereka belajar ilmu tapi tidak belajar adab. Ya. Qadarullah. Mungkin ini jadi masukan bagi seluruh dai juga. Bahwa di antara yang perlu kita ajarkan kepada murid-murid kita adalah salah satunya tentang adab. Makanya di MIA level 1, ya, meskipun bukunya waktu itu belum ada, ini kita flashback sedikit. Sejujurnya, waktu kita merancang pertama kali MIA ini, level 1-nya itu adalah usul thalatha. 3 landasan utama. Sejujurnya itu yang kami mau bahas duluan, karena bukunya sudah ready dan itu adalah masalah akidah, masalah yang sangat pokok. Tapi ketika jelang
Mia ini berjalan, saya berpikir kembali, kenapa saya tidak mulai dari adab? Karena berapa banyak orang yang sudah hafal dalil, pintar membaca Quran, mengerti ilmu tauhid, menghafal berbagai hal dalam masalah agama, tapi tidak ditunjang dengan adab yang baik, sehingga akhirnya dia menjadi musuh bagi ilmu itu sendiri. Salah satunya seperti ini yang ditanyakan. Belajar ilmu, tapi kalau ada sesuatu mesti suka membanding-bandingkan antara yang dia dapati sekarang dengan yang pernah dia dapati dulu. Ya. Mungkin ini curhat colongan. Saya punya Facebook, ada orang yang request friend berkali-kali, tidak saya approve. Karena saya tahu orang ini tipikal yang suka mendebat guru. Suka debat, ustadz-ustadz siapapun di debatnya. Tapi nanti ujung-ujungnya, kalau sudah di ujung perdebatan, selalu menukil. Oke, kita akhiri perdebatan ini. Saya cukupkan dengan mengingat perkataan Ustadz Firanda. Saya mencukupkan diri dengan mengingat Ustadz Syafiq. Yang saya yakin ustadz-ustadz yang dinukilnya tidak akan ada yang pernah mengajarkan yang demikian. Ya. Jadi kalau sudah mengakhiri perdebatan, suka membanding-bandingkan dan menjatuhkan orang lain dengan menukil yang dia rasa lebih tinggi. Ya. Nah, karena saya lihat orangnya suka begitu di Facebook sama ustadz-ustadz yang lain, ya, maka akhirnya nggak pernah tak approve. Ya. Males ya dengan orang yang seperti itu. Saya dapati juga di grup Tahsin. Karena di Mufid ini bukan cuma Mufid Islamic Academy, kita juga punya Tahsin Ikhwan, Tahsin Akhwat. Ya, baik di Ikhwan maupun di Akhwat. Di kelas Tahsin kita sering dengar keluhan muallimin dan muallimat. Ada sebagian teman-teman yang mungkin sudah pernah ikut Tahsin di tempat-tempat yang lain. Kalau disampaikan ilmu, nggak tahan lidahnya untuk mengatakan, kalau saya dulu di Tahsin yang di kelas yang ini, di kelas yang itu nggak kayak gitu. Mas seperti itu. Ya. Maka orang yang seperti ini, kalau memang kita dapati, ya, atau mau pakai cara apa? Kalau cara halus, maka nasihati japri. Afonya akhi, afonya ukhti. Bukan termasuk adab yang baik kalau antum mau membanding-bandingkan dengan apa yang antum dapati sekarang dengan yang terdahulu. Ya. Kalau antum tidak puas, ya berikan masukan dengan cara yang baik. Ini kalau antum mau metodologi sabar ya. Kalau mau pakai metodologi yang ini orang udah keterlaluan nih, kita mau menyegerakan saja daripada membuat tidak nyaman grup. Karena suka komentar banding-bandingkan. Kita bilang, akhi mohon maaf, antum tahu kan tombol delete grup, left group tahu kan tombolnya, gitu saja. Ya, ini bila mau pakai cara-cara yang mau langsung praktis selesai masalah. Ya. Dan pakai cara yang mana itu ada beberapa kondisi. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Ada orang yang mungkin membandingkan secara tidak sengaja. Ada orang yang membandingkan karena kebiasaan. Ada orang yang suka membandingkan karena merasa pintar. Ya. Maka kita lihat-lihat yang mana yang pas untuk kita jadikan cara. Dari Putri Ireni, terkadang ketika ingin menasihati teman yang berbuat salah, ada perasaan takut kalau teman itu tidak senang dinasihati dan malah berbalik memusuhi. Jadi seringnya kita diam saja. Nah, dan perilaku buruknya mengingkari perilaku buruknya dengan hati. Saya katakan jangan. Ya. Jangan selalu diam dan tidak bisa menasihati teman. Itu salah juga. Kalau kita takut nanti dimusuhi, kita takut nasihat kita tidak diterima dengan baik olehnya, maka ada cara yang lain. Satu, suruh teman yang bisa menasihati dia. Kan menasihati itu tidak mesti kita. Siapapun yang nanti melakukannya, yang penting nasihat itu sampai kepada dia. Ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah lewat guru. Ya. Guru kita
kita bilangin, Ustadz atau Ustadzah atau mu'alimah, saya punya temen nih. Mungkin Ustadzah, mu'alimah, Ustadz, ya, mu'alim semua tahu. Ya. Namanya itu si Fulan. Dia itu suka begini. Dia itu sebenarnya suka merokok. Dia itu masih pacaran. Dia itu suka pamer kecantikan di media sosial. Ya, bolehkah bantu dinasehati? Karena kalau saya nasihati takutnya dia marah. 2. Cara yang ketiga, yang kita namakan dahulu surat kaleng. Berarti kalau sekarang WA kaleng. Ya. Boleh pakai cara misalnya menggunakan nomor yang tidak dikenal. Ya. Lalu kita cuma sampaikan, mohon maaf saya ingin memberikan antum masukan, tapi saya tidak enak kalau langsung. Ya, jadi saya terpaksa menggunakan WA kaleng. Begitu. Boleh juga pakai pertanyaan kaleng. Yakni waktu kajian bertanya, berharap dia mendengar. Ya. Tapi ingat, catatan saya, untuk cara yang manapun. Cara yang minta teman, minta ustadz, WA kaleng, pertanyaan kaleng. Semua harus dengan bahasa yang baik. Semua harus dengan bahasa yang baik. Dina Sulastini. Cara mengajak anak ke masjid bareng bapaknya. Anak saya sudah dewasa, umur 31 dan 26, laki-laki, tapi di rumah berjamaah sama ibunya. Dilatih jadi imam walaupun bacanya masih belum fasih. Bolehkah Pak? Jawabannya jangan. Ini di luar dari konteks pandemi ya. Adapun pandemi, maka ini ada rukhsah insya Allah. Ada keringanan untuk sholat di rumah. Meskipun bagi orang yang yakin, ya orang yang tidak khawatir soal penularan, karena misalnya di masjidnya dilakukan protokol kesehatan, maka dia ke masjid silakan. Adapun dalam konteks ini bukan pandemi, dalam kondisi normal, maka laki-laki tepatnya di masjid. Jangan biarkan mereka sholat di rumah hanya dengan alasan untuk melatihnya jadi imam. Itu cara yang salah. Sudah setengah 12 ya. Baru 1 jam berarti kita kajian. Baik. Sri Hartini. Yang mau saya tanyakan, bagaimana hukum menggunakan ATM bank syariah yang ada istilah bagi hasil untuk transaksi? Setahu saya, bagi hasil itu adalah pada tabungan. Untuk ATM itu sesuatu yang opsional. Gak ada orang, saya maunya ATM aja gak pakai tabungan. Ya, tidak ada seperti itu. Nah, bagi hasil itu lengketnya bukan pada ATM, tetapi pada tabungannya. Nah, untuk ATM setahu saya biasanya ada uang bulanan. Dan jadilah kita itu seperti menyewa ya, sistem dari bank dengan cara adanya uang bulanan dari uang yang dipotong karena adanya penggunaan ATM. Bagaimana cara membagi waktu antara belajar agama dengan urusan keluarga dan pekerjaan? Saya tidak tahu pekerjaannya apa, keluarganya bagaimana. Ya. Saya cuma memberikan gambaran gini. Saya dulu punya teman saya punya istri yang istrinya teman saya. Anak mereka 5. Terbesarnya kelas sekitar 6 SD. Setelah itu kelas 4 SD, 3 SD, ya, SD, TK gitu ya, 5 orang. Tapi ibu ini hafal Quran. Bagaimana dia membagi pekerjaan rumah? Sementara anaknya kecil-kecil. Beda kalau anaknya gede-gede bisa dimintain bantuan. Ya. Bagaimana dia mengurusi suami, masak, nyuci, nyetrika, jemur, dan lain-lain. Sementara dia itu tinggal di Saudi. Ya. Nggak ada kayak di Indonesia kita sewa pembantu 500.000 sebulan. Di Saudi nggak ada begitu. Ya, kita mahasiswa. Tapi dia bisa hafal Quran. Masya Allah. Ya, mungkin bisa jadi dia bangun subuh lebih awal. Nah. Dan itu yang tidak dikerjakan oleh sebagian orang di zaman sekarang. Ustadz, saya punya sepupu perempuan. Ini yang nanya cewek.
Hana, berarti sepupunya perempuan juga cewek ya. Di awal anak hijrah, anak sering sharing sama dia. Musik haram loh, harus tutup aurat loh. Dan nerima dan mulai mengurangi. Anak kasih buku akidah. Tapi perlahan-perlahan makin kesini dia malah jadi YouTuber. Yang makeup terus diupload di YouTube. Pelan-pelan auratnya kelihatan. Bagaimana saya menyikapinya Ustadz? Bila saya mendapati yang sama pun mungkin tidak mudah bagi saya. Ya. Tapi bukan berarti terus kita diam saja. Jangan pernah like. Apalagi subscribe. Ya. Karena like dan subscribe itu pertanda apa? Mendukung. Mendukung kemungkaran. Ya. Perempuan gak boleh jadi YouTuber. Nampil-nampil. Ya. Apalagi tutorial make up. Ya, nanti bibirnya kelihatan, matanya kelihatan, rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan. Buka aurat dosa. Ya. Tapi jangan juga kemudian kita datang melabrak. Kamu itu berdosa. Dasar perempuan gak tahu diri. Punya hina. Pendapatan haram. Terus kita akhirnya jadi tidak punya kesempatan untuk mendakwahi dia dengan cara yang baik. Ya. Ya, tinggal satu yang mungkin harus ditempuh yaitu berdoa. Mendoakan dia semoga dia mendapatkan hidayah. Bila ada kesempatan, apalagi kalau dia yang nanya, sebenarnya aku gini nih, hukumnya apa ya? Gunakan kesempatan itu untuk menasihati dia. Bagaimana cara menjaga keikhlasan hati ketika kondisi seperti ini sehari-hari mengajar ngaji anak-anak di sekitar rumah. Kita tidak minta bayaran, tapi seringkali orang tua beri sembako. Boleh diterima. Yang penting antum tidak memberikan tarif dan tidak mempersyaratkan. Kalau dikasih, boleh terima. Dan kadang menerimanya, kata para ulama ya. Kadang bila kita mengajar ilmu lalu kemudian diberi, kadang menerima pemberian itu lebih menjaga keikhlasan. Loh kok bisa? Contoh. Kita sering diberi sembako, kita terima. Itu lebih menjaga keikhlasan. Kapan ikhlas itu nanti hilang? Manakala suatu ketika akhirnya kita butuh sembako. Karena kita tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tapi kita selama ini selalu menolaknya. Lalu kita mengatakan dalam kondisi demikian. Aduh, seandainya aja waktu itu kita terima aja. Suaminya ngomong lagi, kamu sih Mi, terlalu ikhlas ngajar itu. Coba kemarin diterima, sekarang kita ada makanan. Nah, akhirnya menggelayut tuh di hati kita. Godaan-godaan syaitan yang menyesali dulu kita berlaku ikhlas. Sehingga makanya para ulama mengatakan, kadang menerima pemberian dari murid, menerima mukafaah dari mengajar, dari berkhutbah, dari berceramah, itu kadang menjaga keikhlasan. Dan para ulama mengatakan tidak mengapa selama tidak mentarif dan mempersyaratkan. Dari saya di perempuan terus nih ya, tinggal dikit sih ya. Untuk akhwat saya akhiri dengan pertanyaan dari Rahmayanti. Oke. Ini saya delete dulu karena menumpuk di sini. Dari Miranti. Jika ada keluarga yang masih merayakan Maulid Nabi dan mereka mengundang Anda, apa yang harus Anda lakukan? Agar tetap hubungan keluarga tetap baik. Ya. Begini, tidak usah terlalu takut juga dimusuhi keluarga. Saya yakin keluarga itu pada dasarnya tidak akan betul-betul memusuhi hanya gara-gara soal Maulid Nabi. Enggak. Sebagian orang tuh terlalu takut, lalu toleransinya berlebihan, akhirnya ikut-ikutan. Saya katakan jangan ikutan sesuatu yang memang tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Adapun berbuat baik kepada keluarga, itu jangan hanya soal Maulid Nabi. Kadang-kadang kita datangi sepupu, kadang kita datangi tante, datangi om, untuk menyerahkan uang, sembako, ngasih makanan kecil. Ya. Saya tidak bermaksud untuk memamerkan apa yang saya kerjakan, tapi mungkin sekadar jadi pelajaran dan usulan. Ada kalanya saya ketika belanja, saya suka ngumpulin makanan-makanan kecil.
Seperti, mohon maaf ya sebut merek ya. Poki yang panjang-panjang itu. Terus aroma Markis apa gitu ya. Kemudian Regal, biskuit Regal. Ya, coklat, Good Time. Kita kumpulin ya. Terus kasih ke tante. Tante saya masih ada sekitar 5 orang, tak kasih satu-satu. Ya, per ini apa namanya? Satu kresek. Mereka lihat makanan-makanan kecil itu, coklat-coklat, manis-manis. Ya. Itu seneng. Meskipun kalau ada acara tahlilan dan lain-lain, mohon maaf saya nggak bisa dipanggil untuk jadi pembicaranya. Ya, meskipun mereka tahu saya ustadz, saya nggak akan, dan mereka pun tidak akan memanggil, itu loh panggil keponakan kita sudah jadi ustadz. Ya, tapi untuk acara sesuatu yang nggak ada tuntunannya, ya jelas nggak bisa ditoleransi. Saya juga nggak akan datang, mereka pun nggak akan manggil. Tapi apakah mereka membenci? Jawabannya tidak, karena insya Allah ya, mereka banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ya mereka pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas hadiah-hadiahnya. Sekali lagi bukan bermaksud untuk berbangga-bangga dengan apa yang kita kerjakan, tetapi mungkin ini bisa jadi ide bagi teman-teman yang punya keluarga, sepupu, om, tante yang masih berkutat dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam sunnah. Kita ingin mengambil hati mereka, kita ingin mereka tidak membenci kita. Meskipun kita sering menolak ajakan-ajakan mereka dalam hal yang tidak ada tuntunannya tersebut. Misalnya dengan cara suka memberi hadiah, meskipun hanya sekedar makanan-makanan kecil. Ustadz Ana bingung dari Hana. Ustadz Ana bingung, bukankah kaki termasuk aurat? Iya. Kecuali kalau di rumah. Tapi kenapa Ana lihat istri para ustadz yang lain, ya kebanyakan tidak pakai kaos kaki? Apa ini ada beda pendapat ulama? Wallahu alam, saya hanya mengetahui perbedaan pendapat ulama itu adalah pada wajah. Ya. Rupun kaki mereka tahu untuk kaki para ulama sebatas yang saya tahu ya, mereka menghukumi itu aurat. Adapun tidak pakai kaos kaki nggak ngerti. Ya tanya aja kepada mereka. Yang penting jangan mengeneralisir. Ya. Berarti ini manhaj ini akidahnya adalah akidah bahwa kaki itu bukan aurat. Enggak juga gitu ya. Rahma Yanti. Semoga ketika kita ditengok non-muslim, lalu kita didoakan, semoga Tuhan beri kesembuhan. Apakah boleh kita mengaminkan? Boleh. Karena Tuhan yang kita maksud adalah Allah. Untuk ikhwan hanya sedikit dan saya cukupkan sampai batasan Pak Dwi Suparan. Saya naik dulu ke atas. Misal seseorang hafal juz 30, selain jarang mengulang kembali hafalannya, apa saja hal yang membuat hafalan sering terlupa? Banyak maksiat, itu mengurangi kadar hafalan. Kita sering dengar kisahnya Imam Syafi'i yang kehilangan hafalannya 40 ayat atau 40 hadis gara-gara gak sengaja lihat betis perempuan di pasar. Ya. Dan ketika beliau mengatakan, saya mengadukan permasalahan ini kepada Imam Waqi', guru beliau, kata beliau, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Saya adukan buruknya hafalanku ini kepada Imam Waqi'. Fa'arsyadani fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menasihati saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Kenapa demikian?
Fa innal ilma nurullah. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Sementara cahaya dari Allah tidak akan diberikan, tidak akan didatangkan kepada orang yang bermaksiat. 3 pertanyaan terakhir. Bagaimana jika kita diam saja kalau kita melihat orang tua atau teman melakukan kesalahan karena takut tersinggung atau merusak hubungan? Sekedar diam saja itu salah. Yang terbaik adalah menyampaikan masukan, tetapi dengan memperhatikan yang saya sebutkan tadi. Diksi, waktu, tempat. Nah, bagaimana lihat para nabi terdahulu? Ya, di antara mereka ada yang rusak hubungan mereka. Nabi dengan istrinya, nabi dengan anaknya. Seorang nabi ya. Seorang nabi dengan istrinya, seorang nabi dengan anaknya. Seorang nabi dengan keluarganya. Ketika mendakwahkan sesuatu, rusak hubungan mereka. Lalu apakah mereka diam saja? Tidak. Tapi mereka tetap mendakwahi dengan cara yang baik. Lepas dari ternyata akhirnya rusak hubungannya. Saya tapi tidak mengatakan rusak saja hubungan Anda. Enggak ya. Saya mengatakan tetap dakwahi keluarga. Tapi dengan cara yang baik. Kita sudah belajar melihat atasan kita berperilaku kurang baik dalam memimpin tempat kerja. Apakah menghindari atau seperti apa? Lantaran takut dinilai jelek oleh atasan. Apakah sebaiknya resign dari tempat kerja? Resign gak harus. Ya, dalam dunia muamalah, resign tidak harus. Manakala di antara teman-teman atau orang di kantor antum ada yang berbuat keburukan, bukan mengharuskan antum untuk resign hanya demi untuk menghindari keburukan tersebut. Karena antum resign keburukannya gak hilang. Ya, paling bagus memang kalau ada kotak saran. Saya lihat kemarin di mana ya? Pokoknya ada salah satu perusahaan BUMN. Nah saya ingat, tapi saya nggak mau sebutkan. Ada perusahaan BUMN, saya lihat ada semacam banner, ya, bahwa salah satu nilai yang ditanamkan di perusahaan tersebut adalah tidak mentolerir pelanggaran atau fraud sekecil apapun. Lalu dia bikin kontak center, WA center, kalau ingin menyampaikan bentuk-bentuk pelanggaran. Ya. Begitu. Jadi kalau saran saya, antum berikan masukan lewat kotak saran atau sarankan agar dibikinkan kotak saran. Saya punya orang tua masih hidup. Salah satu dari orang tua saya percaya bahwa Allah pencipta alam tapi memelihara jimat. Nah, dari mana start untuk memulai dakwah ke orang tua? Dari buku. Dari buku apa untuk awal mendakwahinya? Saran saya bisa lewat link-link video tentang hukum jimat yang ustadznya menyampaikan dengan kalimat-kalimat dan dalil-dalil yang bisa diterima. Kita nggak mesti ngomong sendiri, ya. Karena kadang orang tua kalau dinasihati anaknya secara langsung kadang nggak terima. Dia bilang lah kamu itu saya yang melahirkan, ya. Padahal ilmu nggak ada hubungannya antara siapa yang dilahirkan dan siapa yang melahirkan. Ya. Jadi bisa dengan menyampaikan lewat link video dari ustadz-ustadz yang menyampaikan hukum masalah jimat. Terakhir, dari Dwi Suparan, dengan kondisi saat ini, apakah masih boleh mengambil uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Jawabannya bisa. Uzur kita tidak ke masjid adalah andainya pandemi, penularan, virus, ya, wabah yang kita tidak tahu. Ya, karena ada banyak orang yang terkena virus ini tapi kita tidak tahu siapa karena tidak ada gejala. Maka uzurnya tetap ada. Tapi jika di tempat antum diberlakukan protokol kesehatan, ada azan, kemudian kita yakin orang-orang itu mengikuti protokol tersebut dengan baik, ya, maka saran saya tetap ke masjid. Nah, mungkin ini dulu untuk pembahasan tanya jawab dan pembahasan ujian setengah buku Intisari Hilya Thalibil Ilmi. Sekali lagi, laptop mati. Sekali lagi teman-teman,
Kalau ingin memesan buku Intisari Hilyah Thalibul Ilmi sudah bisa. Alhamdulillah bukunya sudah terbit kemarin. Dan kalau ingin memesan bisa WA ke 0895 700 15 28 50. 0895 700 15 28 50. Tapi untuk teman-teman yang di Balikpapan, saya merasa tidak perlu untuk memesan karena bisa datang langsung ke kantor Mufid. Tapi tidak sekarang juga karena baru cetak kemarin dan sedang dalam proses pengiriman ke sini. Ya. Nah, nanti kita akan kabari lagi lewat grup-grup. Kemudian untuk pemenang kuis, bulan kedua. Tapi selamat untuk kepada para pemenang dan silakan kontak di WA. Maaf kalau yang ini para pemenang ini kontaknya lewat admin Mia. Yang ikhwan bisa lewat admin Mia ikhwan, yang akhwat bisa lewat yang akhwat, bisa juga lewat muallimahnya. Tapi ini pada dasarnya saya langsung share saja ya para pemenang ini ke grup saya koordinasi. Mohon dihubungi untuk pengiriman hadiah. Jazakumullah khairan teman-teman yang dirahmati Allah atas waktu yang sudah dialokasikan untuk mengikuti kajian pada hari ini. Tetap semangat, terus ikuti kajian Mia dan seluruh materi yang dituangkan dalam bentuk video. Dan insya Allah kurang lebih 1,5 bulan lagi kita akan secara tidak terasa menamatkan Intisari Hilyah Thalibul Ilmi. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampai pada poin 42 dari total sekitar 50 atau 60 sekian. Yang berarti tidak lama lagi insya Allah Intisari Hilyah Thalibul Ilmi akan tamat. Teman-teman akan masuk dalam level 2 yaitu penjelasan 3 landasan utama. Seperti ini bukunya. Penjelasan 3 landasan utama. Ini adalah cetakan keempat. Dan teman-teman yang punya cetakan 1, 2, 3 silahkan menggunakan buku tersebut. Untuk yang sudah punya sertifikat usul tsalatsah di kajian Ramadan kemarin dengan kami, maka dia boleh menggunakan sertifikat itu sebagai wildcard untuk tidak perlu mengikuti video-videonya. Tapi cukup mengikuti ujian untuk naik ke level 3 langsung. Yaitu pada bab Risalah Wudu. Ya, buku Risalah Wudu. Nah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Menuangkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk amal yang soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada teman-teman semua, kita semua, kemudian untuk mencapai target-target dalam belajar di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam husnul khatimah dan kelak memasukkan kita semua ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.